Ramon Tanque kerja keras demi memecahkan telur di musim ini. Mata kita semua sedang diperingatkan pada satu orang di lini depan, sang striker baru, Ramon Tanque. Harus kita akui, kita semua sebagai bobotoh sedang menahan napas. Kita mendatangkan striker baru asal Brasil ini dengan ekspektasi tinggi. Kita membutuhkan predator baru yang ganas. Tapi faktanya, sampai beberapa pertandingan ini, keran gol Ramon Tanque masih seret. Dia belum pecah telur. Kita lihat dia sudah bekerja keras di lapangan, berduel fisik, membuka ruang, tapi entah kenapa gol itu belum datang. Wajar kalau kita mulai cemas dan membandingkannya dengan striker-striker kita sebelumnya. Ujung tombak adalah nyawa permainan. Tapi yang membuat kita sedikit tenang adalah mentalitas si pemain. Dia tidak terlihat frustasi atau menyalahkan keadaan di media. Dalam wawancara terbaru, Tanque mengatakan dia tetap positif. Dia percaya bahwa gol perdana itu akan datang. Dia sadar dia sedang dalam proses adaptasi dengan kultur baru dan rekan-rekan barunya. Tujuan saya ke depan adalah selalu membantu tim dengan cara terbaik, baik itu dengan mencetak gol atau memberikan tenaga dan semangat untuk membantu tim dengan kerja keras, kemauan, dan determinasi yang tidak akan pernah hilang, ujar ex-top skor Liga Kamboja itu. Dia hanya fokus kerja keras di latihan, ini adalah mentalitas profesional yang kita hargai. Dia tidak panik, jadi mungkin kita juga tidak perlu ikut panik dulu. Kita harus memberi waktu. Kita semua tahu striker kalau sudah pecah telur sekali saja, gol-gol berikutnya biasanya akan mengalir deras seperti air bah. Laga melawan Dewa United adalah panggung yang sempurna untuk memulai pesta. Semoga saja kerja keras Ramon Tanque di latihan benar-benar terbayar lunas dan gol perdananya yang kita tunggu-tunggu itu akhirnya meledak di GBLA. Tom Hye kagumi peran Bojan Hodak di Persib. Pengakuan dari seorang pemain kelas dunia seperti Tom Hye soal pelatih kita adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Kita semua melihat transformasi Persib di bawah Bojan Hodak. Tapi, mendengar langsung dari sang Profesor Tom Hye, rasanya berbeda. Tom Hye yang sudah merasakan pelatih top Eropa di Heerenveen secara terbuka mengatakan dia terkesan dengan Bojan Hodak. Dia bilang, Bojan adalah sosok yang emosional, tapi di saat yang sama, dia adalah orang yang baik. Kita semua tahu maksudnya. Di pinggir lapangan, Bojan Hodak memang seperti jenderal yang siap meledak-ledak melihat pemainnya salah lewat. Dia tegas dan tidak kenal kompromi. Tapi pengakuan Tom Hye ini menunjukkan sisi lain Bojan. Ini menunjukkan bahwa Bojan Hodak bukan hanya jago taktik, tapi juga jago mengelola ruang ganti. Dia bisa keras di lapangan, tapi dia bisa merangkul pemain sebagai ayah di luar lapangan. Inilah yang membuat pemain respect. Tom Hye nyaman, pemain lain nyaman, dan hasilnya Persib stabil di papan atas. Wajar saja jika kualitas Bojan ini akhirnya tercium oleh PSSI. Kita semua tahu rumor itu. Bojan Hodak santer dikaitkan jadi pelatih timnas Indonesia. Mendengar hal itu, manajemen Persib langsung pasang badan dan bilang tidak merestui. Mereka tidak mau kehilangan aset terbaiknya. Syukurlah Bojan Hodak sendiri menanggapi rumor itu dengan sangat santai. Dia bilang itu cuma angin lewat dan fokusnya 100% untuk Persib. Semoga sang Profesor Tom Hye dan sang taktikusi emosional Bojan Hodak ini terus kompak membawa Persib ke jalur juara musim ini. Persib bakal perkuat lini tengah dan depan di paruh musim ini. Perburuan gelar belum selesai, dan manajemen Persib sepertinya sudah menyiapkan amunisi baru. Bursa transfer paruh musim ini masih beberapa minggu lagi, tapi rumor di Bandung sudah mulai memanas. Ini yang kita suka. Kabar yang beredar kencang menyebutkan bahwa Bojan Hodak sudah memberi evaluasi lapangan ke manajemen, dan hasilnya Persib dikabarkan ingin memperkuat dua sektor krusial, lini tengah dan lini depan. Ini langkah yang sangat masuk akal. Di lini tengah kita mungkin sudah punya Klok, Tom Hye, Luciano, William, hingga Adam Alis. Tapi kita butuh pelapis yang seimbang. Liga ini panjang. Kami masih bermain di ACL juga dan ada resiko panggilan timnas.
Kedalaman skuad adalah kunci. Kita tidak mau lini tengah kita menjatuhkan kualitasnya hanya karena satu pemain cedera atau akumulasi kartu. Bojan membutuhkan opsi yang sama bagusnya di bangku cadangan. Dalam posisi ini, Persib Bandung dirumorkan akan memaafing Joey Pelupesi dari SK Lomel. Dan lini depan ini yang paling jelas. Persib baru saja merekrut Ramon Tangke yang masih melojan. Kita tidak tahu apakah dia akan meledak atau malah melepem. Bojan Hodak tidak mau mengambil resiko. Dia butuh striker yang pasti bisa mencetak gol. Pemain yang digadang-gadang bakal merapat ke Persib adalah striker timnas, Ole Romeni, yang cukup sulit mendapatkan menit bermain lebih banyak di Oxford United. Serta Ciro Alves yang akan digadang-gadang kembali ke Persib usai kode-kode beredar di media sosial. Tim Dewa United tampaknya akan menghadapi nasib apes lagi ketika menghadapi raksasa Liga Indonesia yakni Persib Bandung pada tanggal 21 November esok. Pasalnya, nasib buruk terus-menerus menimpa anak asuh Jan Olde Rickering ini. Terbaru demi mengisi waktu dalam rehat karena FIFA Matchday, anak-anak Dewa United harus tumbang memalukan dalam laga uji coba kontrak klub Liga 3 Indonesia. Yaps, klub Liga 3 asal Papua, Wa'anal Brothers FC, memecundangi tim Super League Dewa United dalam laga uji coba pada Sabtu kemarin. Di jeda internasional November 2025 kali ini, sejumlah klub memang melakukan laga uji coba, termasuk Dewa United. Banten Warrior melakukan uji coba dengan tim Liga 3 Wa'anal Brothers yang memang tengah bersiap mengarungi kompetisi kasta ketiga dalam waktu dekat. Dalam unggahan yang dibagikan oleh Instagram Wa'anal Brothers, tim asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah ini menunjukkan bahwa mereka mampu menang atas Dewa United. Wa'anal Brothers mengalahkan Dewa United dengan skor 3-2. Dari sumber yang sama diketahui Wa'anal Brothers digawangi ex-Persib Bandung, Yanto Basna. Ada juga nama besar lainnya seperti Patrick Womsiwor dan Jeffron Sitawa. Di sisi lain, Dewa United juga tampil dengan kekuatan penuh. Ada Egy Maulana Fikri, Nick Kuipers, Capiatu Rizky, Ricky Kambuaya, dan Alta Bala. Hasil laga uji coba ini semakin menunjukkan keseriusan Wa'anal Brothers menatap Liga 3 2025 yang dikabarkan akan segera kick-off akhir November atau awal Desember 2025. Kebalikan dari lawannya, Dewa United masih belum menemukan performa terbaik dari luka di Super League musim ini. Ricky Kambuaya dan kawan-kawan terdampar di peringkat 14 klasemen sementara, mengoleksi 10 poin dari 11 laga. Buat tim sekaliber Dewa United yang musim lalu jadi runner-up, tentu ini bukan hal bagus. Mereka juga punya catatan mengkhawatirkan karena hanya memasukkan gol 11 dan kebobolan 21 kali. Angka bobol 21 kali tersebut merupakan yang terburuk kedua di Super League, hanya lebih baik dari Persis Solo dengan 22 gol.